Saya izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana memulai bisnis startup ya, khususnya bagi mahasiswa. Kemudian nanti di antaranya kita akan mengulik terkait dengan BMC atau Business Model Canvas. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman juga sudah beberapa kali mungkin ya membahas atau mendengar entah itu pelatihan atau mungkin di kelas atau mungkin membaca terkait dengan BMC. Tapi mudah-mudahan nanti setelah ini teman-teman selain mendapatkan informasi, mengingat informasi kembali terkait dengan BMC, tapi juga bisnis plan secara komprehensif. Nah, berikut tujuan diskusi kita di hari ini, yaitu harapannya teman-teman bisa meningkatkan semangat entrepreneurship-nya ya, dan memantapkan perencanaan bisnis yang mungkin saat ini teman-teman sudah buat, atau mungkin bagi yang belum membuat, bisa jadi setelah ini ada semangat untuk menjadi pebisnis atau entrepreneur. Kemudian di antara pembahasannya, yaitu pertama keuntungan menjadi student entrepreneur, kemudian tahapan membangun startup, dan juga 5W1H perencanaan bisnis termasuk BMC. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, mungkin ini ada pertanyaan dulu yang teman-teman harapannya bisa jawab ya. Apakah teman-teman tertarik untuk menjadi seorang entrepreneur? Saya coba buatkan mini survei ya di room tampil ini. Kemudian nanti silakan teman-teman pilih jawabannya apakah iya atau tidak. Nah, silakan mungkin sudah tampil di halamannya masing-masing, boleh dijawab apakah iya atau tidak. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa ya, karena menjadi entrepreneur itu sebenarnya pilihan, dan tidak ada yang salah dengan pilihan selama memang punya alasan masing-masing. Baru 6 orang yang menjawab, silakan teman-teman yang lainnya. Kita tunggu sampai 16.07 ya. Silakan bagi yang belum, diisi dulu atau diklik dulu jawabannya apakah iya atau tidak. Oke, sudah 16.07.
Saya coba bagikan hasil pollingnya. Nah, berdasarkan hasil polling di sini 87% memilih iya, punya ketertarikan menjadi seorang pengusaha, sedangkan 13% lagi itu tidak tertarik. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Ini mungkin dijawab khusus oleh yang tadi menjawab tertarik ya. Apabila tertarik, ada pertanyaan lanjutan lagi. Nah, silakan sudah bisa dijawab. Pertanyaan yang kedua, apabila tertarik, apakah sudah memiliki dokumen bisnis plan atau belum? Sudah tampil teman-teman pollingnya? Atau belum ya? Pertanyaan kedua, apakah sudah muncul pollingnya teman-teman? Karena di sini yang jawab cuma satu orang ya. Atau saya ada kesalahan tadi? Coba saya ulang ya. Nah, silakan. Jadi, apakah sudah memiliki dokumen bisnis plan atau belum? Mungkin yang udah punya BMC boleh jawab sudah. Kalau belum, silakan jawab belum. Saya tunggu sampai 16:11. Silakan bagi yang belum. Atau mungkin yang tadi tidak tertarik, kemudian siapa tahu jadi tertarik, dan silakan jawab pertanyaannya juga. Oke, saya tutup ya pollingnya. Saya publish hasilnya. Nah, ternyata berdasarkan pertanyaan nomor 2, di sini 94% belum memiliki dokumen bisnis plan. Ya, jadi tadi secara ketertarikan itu sudah mayoritas punya ketertarikan menjadi entrepreneur, tapi untuk dokumen bisnis plan-nya itu sendiri masih belum banyak, atau hampir semua ya, hampir semua itu belum punya dokumen bisnis plan. Nah, mungkin jika demikian, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa lebih menyemangati teman-teman juga untuk membuat perencanaan
bisnis yang lebih konkret ya. Nah, sebelum ke sana, ini ada beberapa keuntungan menjadi seorang pengusaha. Tapi sekali lagi ya, untuk menjadi seorang pengusaha itu adalah pilihan teman-teman sendiri. Apakah misalnya ada yang tadi tidak berminat karena mungkin merasa potensinya itu bukan di wirausahawan, melainkan misalnya menjadi seorang peneliti atau misalnya menjadi uh, apa karyawan gitu ya, yang secara gaji misalnya lebih lebih terukur setiap bulannya, punya penghasilan yang tetap. Itu ya it's okay ya, sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi mungkin karena kita di sini bahas terkait dengan bisnis, di sini ada beberapa keuntungan saat teman-teman menjadi seorang pebisnis. Yang pertama, itu berpotensi memperoleh penghasilan yang tinggi ya. Jadi tentu bisa teman-teman dapatkan jika bisnisnya itu nanti berjalan dengan baik. Itu kemungkinan atau ada potensi untuk mendatangkan cuan yang juga tidak main-main. Meskipun memang usaha itu tidak luput dari risiko kehilangan aset ya atau bangkrut. Jadi tergantung nanti apakah bisnisnya itu berjalan sukses atau tidak. Kalau berjalan sukses, ini bisa menghasilkan penghasilan yang tinggi. Meskipun mungkin dalam prosesnya itu, dalam proses untuk memperoleh penghasilan itu, perjalanannya itu sangat lika-liku mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, ini manfaat yang kedua yang bisa teman-teman dapatkan, dan tentunya nanti semakin besar bisnisnya itu semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang bisa teman-teman buka, dan itu berarti juga manfaat yang bisa teman-teman berikan untuk orang lain juga semakin banyak, dan teman-teman bisa membantu untuk mengurangi pengangguran dan untuk meningkatkan ekonomi misalnya di suatu daerah gitu ya, atau bahkan yang lebih besar lagi meningkatkan ekonomi negara. Kemudian yang ketiga itu melatih jiwa kepemimpinan. Nah, menjadi wirausahawan itu seringkali kita itu perlu memulai segala sesuatunya itu secara mandiri, dan di sini kita dituntut untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Misalkan dalam hal memanage karyawan, kemudian misalnya dalam mengelola modal, kemudian dalam merencanakan strategi marketing, kemudian dalam melakukan komunikasi kepada pihak eksternal dan sebagainya. Jadi baik secara disadari atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi seorang pengusaha itu bisa melatih jiwa kepemimpinan kita. Kemudian yang selanjutnya, keuntungannya yaitu jam kerjanya fleksibel. Ya, ini kalau menjadi wirausahawan, khususnya mungkin yang fokus untuk membangun usaha, dia tidak terikat dengan jam kerja yang misalnya dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5, tapi bisa bekerja tanpa ada batasan waktu. Namun sebenarnya ya yang terjadi realitanya, apalagi dalam proses membangun bisnis, sebenarnya mungkin bukan ke fleksibel ya, tapi lebih ke jam kerja yang tidak terbatas gitu ya. Apalagi misalnya membangun bisnis sambil masih menjadi mahasiswa atau sambil bekerja juga di perusahaan yang lain atau punya kesibukan lainnya. Nah, jadi jam kerja fleksibel ini mungkin akan bisa terasa lebih manfaatnya saat bisnis kita itu sudah sukses, sudah sustain, sehingga mungkin nanti bisnis kita bisa jalan dan kita juga bisa sambil jalan-jalan gitu. Kemudian yang kelima, menjadi entrepreneur juga bisa memperluas koneksi. Karena dalam bisnis tentunya di sini kita memerlukan pihak lain ya, entah itu misalnya dari mentor, kemudian tim internal kita, atau misalnya investor yang memberikan pendanaan, atau dari customer yang membeli atau menggunakan produk kita. Tentunya ini bisa memperluas koneksi.
Kemudian selanjutnya bisa menambah wawasan, ya, karena dalam membangun bisnis itu kita dituntut untuk bisa mengetahui dan menguasai berbagai macam hal, seperti misalnya terkait dengan bagaimana riset bisnis, bagaimana memperoleh pendanaan, terus bagaimana mengatur keuangan, bagaimana strategi promosi yang efektif, dan sebagainya. Sehingga ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi entrepreneur, memang sudah seharusnya untuk terus belajar, gitu ya. Sehingga dengan begitu, entrepreneur itu bisa menambah wawasan. Kemudian yang selanjutnya bisa meningkatkan kepercayaan diri, khususnya apabila bisnis yang sudah dibangun itu mungkin sudah menghasilkan apa, uang yang bisa teman-teman gunakan secara pribadi, kemudian bisa dibilang sukses, sehingga itu bisa menjadi salah satu penyebab teman-teman lebih percaya diri. Kemudian keuntungan jika bisnisnya itu dirintis sejak dari mahasiswa, ya, menurut saya yang pertama ini adalah kesempatan yang bisa teman-teman manfaatkan karena di usia teman-teman ini spiritnya masih tinggi, kemudian idealismenya juga masih tinggi, ya. Jadi alangkah baiknya, apalagi kalau punya ketertarikan dalam bidang bisnis, bisa dimanfaatkan kesempatan ini. Kemudian manfaat lainnya, ya, jika bisnis itu dirintis sejak dari mahasiswa adalah teman-teman bisa memanfaatkan berbagai event atau kompetisi bagi mahasiswa untuk mendapatkan hibah pendanaan. Sekarang kan banyak, ya, event atau kompetisi yang nantinya itu teman-teman bisa mendapatkan pendanaan bisnis. Misalkan dari, kalau dulu saya waktu mahasiswa itu ada PKM, kemudian ada KBMI, ya, terus sekarang saya dengar juga ada apa tuh namanya P2MW, terus banyak juga perguruan tinggi yang bahkan punya program hibah bisnis, ya. Seperti halnya alhamdulillah saya juga dulu waktu jadi mahasiswa saya coba apply bisnis plan saya ke berbagai kompetisi, ya, dan alhamdulillahnya rezekinya itu di hibah pendanaan internal di perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi saya ada ada lembaga yang punya inkubator bisnis. Nah, kemudian saya lolos di inkubator bisnis, lalu di tahun berikutnya pun alhamdulillah bisa berlanjut pendanaannya dari yang tadinya sebutannya inkubator bisnis, selanjutnya ke akselerator gitu. Nah, jadi maksudnya adalah saat jadi mahasiswa itu teman-teman bisa memanfaatkan titel mahasiswa, bisa memanfaatkan berbagai event atau campaign atau perlombaan yang terkait dengan nantinya teman-teman bisa mendapat hibah pendanaan bisnis. Kemudian jika bisnisnya dirintis juga sejak dari mahasiswa, memungkinkan teman-teman start sukses lebih dulu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya bagaimana mencari ide bisnis startup. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan ide bisnis nantinya diperjelas lagi dalam bisnis plan. Yang pertama bisa mulai dari hal yang teman-teman sukai atau kuasai. Misalnya di sini teman-teman menguasai dan menyukai bidang teknologi, mungkin ide bisnisnya itu sekitar teknologi dan bisa dieksplor lagi terkait dengan teknologi tersebut. Kemudian bisa juga misalnya melakukan observasi. Observasi misalnya di lingkungan terdekat teman-teman saja, misalnya apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini, kemudian apa sih masalah yang belum terpecahkan di masyarakat saat ini. Nah, disitulah mungkin gap-nya atau disitulah teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk menjadikan
masalah tersebut menjadi ide bisnis ya yang nantinya akan diselesaikan. Kemudian bisa juga dengan memperluas jejaring, misalnya dengan melakukan banyak diskusi, apalagi dengan orang-orang yang uh, sudah ada track record bisnisnya, atau misalnya sekedar dengan teman seangkatan yang kemudian misalnya karena ngobrol terus ternyata punya spirit yang sama untuk membuat suatu bisnis, misalkan itu bisa saja ya. Atau misalnya dengan mengikuti perkembangan tren. Tren apa sih yang sedang happening saat ini sehingga memungkinkan misalnya apabila kita berbisnis suatu bidang, bidang itu akan banyak diminati karena sedang tren. Itu juga tidak menjadi masalah ya jika kita memilih ide bisnis berdasarkan tren. Tinggal nanti bagaimana supaya kita itu bisa tetap sustain dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian bisa juga melakukan riset bisnis dan produk. Mungkin risetnya tidak perlu yang begitu rumit dan sistematis, bisa riset misalnya melalui Google Trend atau melalui tagar atau hashtag di media sosial dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari dan mengeksplor ide bisnis. Nah, kemudian selanjutnya tahap-tahap membangun bisnis startup. Yang pertama tadi menentukan ide ya. Intinya ide itu harus bisa menjawab permasalahan atau memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu yang munculnya itu dari dalam diri sendiri atau dari faktor eksternal. Kemudian setelah itu bangun tim. Nah, mungkin bisa juga bangun tim dulu, kemudian menentukan ide dulu, yaitu fleksibel ya. Tapi setelah itu intinya kita perlu punya tim. Nah, kenapa kita perlu punya tim? Sebenarnya bisa saja ya bisnis dibangun oleh kita sendiri yang merancang, kita sendiri yang menjalankan. Tapi mungkin bisa dicoba untuk bisnis secara tim karena dengan adanya tim mungkin secara keahlian bisa saling melengkapi, kemudian bisa saling mensupport satu sama lain. Misalnya saat kita kondisinya sedang down, tapi teman kita misalnya lagi semangat-semangatnya, sehingga kita juga yang tadinya down ke bawah semangat lagi, gitu. Apalagi misalnya timnya itu dibangun dari beberapa posisi yang memang saling melengkapi satu sama lain. Di dalam startup itu ada istilah perfect startup team ya, yang mana perfect startup team itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada hustler, yang kedua ada hipster, yang ketiga ada hacker. Jadi kalau memungkinkan ketiga posisi ini ada dalam satu tim startup. Nah, hustler itu karakteristiknya dia punya naluri sebagai pebisnis, sebagai leader, kemudian dia yang nantinya bisa mengkomunikasikan produknya itu ke pihak lain, jadi dia bisa menjualkan ya produk yang sudah dirancang. Kemudian sedangkan hipster itu dia perannya sebagai desainer, perancang. Jadi dia nantinya bisa mengemas produknya itu sebaik mungkin. Kemudian ada lagi posisi hacker. Nah, ini kalau hacker itu lebih ke ibaratnya seperti insinyurnya yang nantinya menerapkan teknologi, kemudian bagaimana nanti dia yang mengatur daily operasionalnya. Nah, sisanya mungkin bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin karena misalnya baru merintis, 3 orang ini cukup. Atau misalnya 2 orang bisa, tapi 1 orang merangkap 2 posisi itu juga bisa. Kemudian selanjutnya setelah punya ide, setelah punya tim, adalah membuat bisnis plan. Nah, jadi di bisnis plan itu nantinya kita perlu menganalisis dan membuat perencanaan-perencanaan yang strategis. Nah, setelah itu barulah mencari pendanaan. Nah, mungkin banyak orang yang masih salah kaprah juga ketika mau membangun sebuah bisnis. Jadi yang mereka pikirkan lebih dulu adalah
modalnya dari mana atau pendanaannya dari mana. Padahal sebelum itu sebaiknya bisnis plan-nya dulu yang dibuat. Baru mungkin setelah bisnis plan-nya itu sudah terstruktur, sudah rapi, selanjutnya adalah memikirkan dari mana pendanaannya. Siapa tahu saat merancang bisnis plan juga kita itu terfikirkan, oh kita harus ke sini nih, kita harus mengikuti perlombaan ini nih, atau kita harus menghubungi orang ini nih, gitu. Kemudian siapa tahu juga ada orang yang misalnya karena melihat bisnis plan kita yang begitu bagus, kemudian dia berniat untuk memberikan pendanaan secara cuma-cuma misalkan, atau yang disebutnya itu angel investor ya, yang dia memberikan hibah dengan mungkin syarat dan ketentuan yang minim. Nah, sebenarnya apa sih bisnis plan itu? Jadi bisnis plan itu adalah dokumen yang tertulis yang disiapkan oleh pebisnis atau entrepreneur yang menggambarkan elemen internal maupun eksternal dan strategi bagaimana membangun usaha baru. Nah, di sini disebutkan bahwa bisnis plan itu harus tertulis ya, written dokumen. Karena dengan tertulis lebih jelas, bisa lebih konkret, supaya nantinya ketika berjalannya bisnis juga bisnis plan itu bisa tetap menjadi guidance selama menjalankan bisnis. Kemudian di dalam bisnis plan itu ada integrasi dari berbagai rencana ya, rencana marketing, rencana keuangan, rencana produksi, penjualan, atau pengembangan SDM. Ini mohon maaf, slide-nya campur-campur ya bahasanya karena saya mengambil dari berbagai sumber. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya siapa sih memang yang menulis bisnis plan itu? Tentunya entrepreneur sendiri ya. Kalau kita yang mau membuat bisnis berarti kita sendiri. Dan nantinya bisnis plan tersebut itu bisa kita konsultasikan dengan berbagai pihak ya dalam persiapannya, dalam pembuatannya. Misalnya dikonsultasikan kepada mentor, kepada orang yang mengerti keuangan, orang yang mengerti penjualan, atau orang yang mengerti teknis, misalkan engineer-nya, dan orang-orang yang sekiranya itu akan membantu bisnis plan kita lebih mantap lagi. Nah, mungkin ini salah satu keuntungannya juga saat teman-teman itu mulai merintis bisnis di bangku kuliah ya, terkait dengan mentor. Jadi kalau sepengalaman saya, di kampus itu sebenarnya kita lebih mudah mendapatkan mentor bisnis ya. Apalagi misalnya kita berniat untuk mengikut sertakan bisnis plan itu dalam suatu kompetensi yang bergengsi. Mungkin banyak dosen-dosen kita yang akan dengan senang hati apabila kita pilih atau kita ajukan sebagai mentor gitu. Jadi teman-teman mumpung masih ada kesempatan menjadi mahasiswa, kemudian bisa lebih luas mungkin ya memilih siapa dosen yang sekiranya teman-teman inginkan untuk menjadi mentor. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun dosen saya dulu waktu kuliah itu masih menjadi mentor bisnis saya sampai sekarang. Gitu. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatannya. Kemudian siapa sih memangnya yang akan membaca bisnis plan kita? Nah, bisnis plan kita itu bisa kita present atau bisa dibaca oleh misalnya tentunya oleh tim ya, oleh tim yang membangun atau istilahnya itu founder atau owner, kemudian bisa juga oleh employee atau ketika kita sudah punya karyawan ya, kemudian bisa juga dibaca oleh investor, oleh banker saat kita mau mengajukan pendanaan, kemudian bisa juga dibaca oleh supplier saat kita misalnya menginginkan
raw material tertentu dengan kriteria tertentu yang tertulis di dalam bisnis plan, itu juga bisa kita berikan kepada supplier, kemudian kepada customer, misalnya kita untuk tujuannya untuk meningkatkan sales, atau kepada advisor dan konsultan yang tujuannya kita untuk lebih memantapkan bisnis plan. Nah, namun mungkin tidak perlu semua dokumennya ditampilkan ya, tapi hanya bagian-bagian yang berkaitan dengan kepada siapa kita mau present bisnis plan tersebut. Jadi bisnis plan itu bisa kita sesuaikan juga, artinya melihat dulu siapa yang mau membaca. Apakah yang membacanya itu tim internal kita, atau misalnya investor, atau orang marketing. Nah, itu mungkin ada beberapa poin yang relate dan yang tidak relate. Yang tidak relate mungkin tidak perlu ditunjukkan. Jadi, dokumen lengkapnya mungkin perlu di-keep saja oleh kita sendiri ya. Sisanya serpihan-serpihannya atau bagian-bagiannya bisa kita share ke orang yang bersangkutan. Nah, ini kenapa kita harus punya bisnis plan. Ini tentu ya tadi supaya jadi guidance kita dalam nantinya mengorganisir planning bisnis. Kemudian bisnis plan juga bisa sekaligus jadi apa ibaratnya studi kelayakan bisnis ya, bisa sekaligus kita melakukan itu. Kemudian bisnis plan juga bisa membantu kita tentunya mendapatkan pendanaan. Karena biasanya hibah atau investor itu memberikan pendanaan bisnis kepada suatu startup, itu mereka perlu tahu dulu ya bagaimana bisnis modelnya, bagaimana plan bisnisnya dari A sampai Z. Baru mungkin setelah itu mereka mau memberikan pendanaannya kepada kita. Dan setelah itu pun ada konsekuensi yang perlu kita jalankan ya, misalnya sharing profit sekian persen atau ketentuan lainnya sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian untuk mendapatkan pendanaan juga biasanya kita perlu melewati proses presentasi bisnis plan. Ini biasanya dipresentasikan kepada investor, potensial investor yang nantinya akan memberikan pendanaan. Dan biasanya kita diberikan waktu yang terbatas ya. Biasanya cukup 20-30 menit, setelah itu sesi tanya jawab. Gitu. Atau istilahnya itu pitching ya, pitching bisnis. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa bisnis plan itu bisa gagal. Yang pertama, dari mulai setting goals ya, setting goals itu yang mungkin unreasonable, unmeasurable, atau goals-nya itu terlalu tinggi lah, sehingga sebenarnya teman-teman juga saat membuat goals itu tidak begitu yakin ini akan tercapai. Jadi mungkin harus diseimbangkan antara harapan dan juga kemungkinan realitanya. Kemudian bisa gagal juga, ini yang mungkin sering terjadi ya, karena komitmen yang tidak total seiring berjalannya bisnis. Nah, ini sering dialami oleh banyak wirausahawan. Mungkin di awal sangat semangat sekali, di bulan pertama, kedua, ketiga, itu masih semangat, bahkan misalnya sempat mendapatkan pendanaan yang besar, tapi kemudian di suatu titik itu tiba-tiba lack of motivation ya, jadi hilang motivasi, kemudian komitmennya memudar gitu, sehingga bisnis plan-nya itu yang tadinya sudah dirancang sedemikian rupa belum bisa dilaksanakan seutuhnya. Nah, atau misalnya gagal karena tidak punya pengalaman dalam membuat bisnis plan, atau tidak punya pengetahuan yang cukup dalam merancang bisnis plan. Kemudian alasan lainnya, misalnya
tidak bisa mengatasi tantangan dan kelemahan bisnis yang dimiliki. Jadi tidak bisa adaptif terhadap tidak bisa adaptif menghadapi tantangan dan juga kelemahan bisnis. Atau juga misalnya tidak mendapatkan customer yang sesuai ya. Jadi produk yang kita punya itu tidak dibutuhkan oleh customer. Mungkin bisa saja bisnis plan kita itu sudah dirancang sedemikian rupa, sudah bagus, tapi ternyata dari segi produk itu kurang begitu diinginkan oleh customer atau dibutuhkan. Maka dari itu ide bisnis juga memang sangat krusial ya, karena terkait dengan produk. Nah, kemudian selanjutnya ini ada BMC ya, yang mana BMC ini menjadi tools visual yang bisa menggambarkan model bisnis kita secara ringkas, secara mudah ya, dan secara cepat dalam hanya satu halaman gitu ya, karena ini memuat beberapa poin penting dalam bisnis. Jadi ada 9 elemen dalam bisnis model Canvas. Di BMC ini mendeskripsikan strategi, manajemen, maupun sistem bisnis supaya tim bisa memahami. Kemudian juga selain tim, bisa kita gunakan juga untuk menjelaskan ke pihak eksternal terkait dengan bagaimana model bisnis yang kita rancang. Nah, poin pertama dalam BMC itu ada value proposition ya, preposition. Jadi value proposition itu nilai jual produk atau jasa sehingga konsumen itu memilih produk atau memilih perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor. Jadi apa sih value produk kita sehingga itu yang menjadikan customer kita itu mau membeli produk kita. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu mengidentifikasi value preposition. Yang pertama itu, apa penyebab masalah itu terjadi? Dan mengapa konsumen itu ingin masalah tersebut hilang? Apa manfaat bisnis saya untuk konsumen? Nah, dengan menjawab pertanyaan ini, bisa membantu menentukan apa sih value preposition dari produk yang kita miliki. Kemudian yang kedua, elemen dari BMC itu adalah customer segment. Ini target konsumen yang kita tetapkan. Teman-teman bisa memilih ya, mau melihat dari segmen yang mana, apakah customer-nya itu dibagi berdasarkan usia, berdasarkan gender, atau berdasarkan hobi misalnya. Itu tergantung mungkin juga dari produk yang teman-teman hasilkan. Pertanyaan yang bisa bantu mengidentifikasi customer segment itu diantaranya kepada siapa solusi yang Anda tawarkan ini paling memberikan dampak positif, terus apakah solusi ini cocok untuk perorangan atau bisnis lain, dan apakah solusi cocok untuk laki-laki atau perempuan, atau misalnya cocok untuk usia produktif atau tidak produktif. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa membantu menentukan nantinya siapa customer segmennya. Kemudian yang ketiga, elemen BMC itu ada customer relationship. Jadi cara yang paling efektif untuk berinteraksi atau mendekati customer segment tadi. Apakah misalnya kita menentukan bahwa customer relationship-nya itu melalui customer service by WhatsApp gitu. Kemudian misalnya atau melalui chatbot misalkan, itu bisa saja ya. Dan tentunya customer relationship ini yang nantinya harus menjadi cara yang paling efektif untuk kita bisa mendekati calon customer. Kemudian yang keempat, elemen BMC itu ada channel ya. Channel tempat pertemuan dengan konsumen untuk melakukan pendekatan hingga penjualan ya.
Misalnya apakah channelnya itu berupa sosial media atau misalnya platform e-commerce atau misalnya cenderung untuk uh, channelnya itu melalui WhatsApp, Facebook ya, mungkin itu juga yang perlu diidentifikasi channel mana yang sekiranya akan efektif untuk menjangkau calon customer. Mungkin beberapa pertanyaannya yang bisa diidentifikasi. Pertama, di mana konsumen kita berada, yang tadi sudah kita tentukan ya, target konsumennya. Kemudian, apakah mereka aktif menggunakan sosmed? Terus pertanyaan selanjutnya mungkin sosmed mana yang biasanya mereka pakai untuk membeli produk kita gitu ya. Kemudian misalnya apakah mereka suka mendengarkan radio atau musik dan sebagainya. Jadi dibuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa membantu nantinya teman-teman menentukan channels. Tentu channels itu apalagi dalam memulai ya, mungkin belum bisa diefektifkan semua channel. Jadi harus ada channel prioritas yang teman-teman jadikan nantinya sebagai gerbang utama untuk menghubungkan produk dengan calon customer. Kemudian yang kelima itu ada key activities. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai value proposition produk. Misalnya pertanyaannya itu aktivitas bisnis seperti apa yang dapat diterapkan di dalam perusahaan untuk membantu konsumen itu puas, kemudian bagaimana dengan distribusi produk atau jasanya dan sebagainya. Jadi dideskripsikan aktivitas apa saja yang perlu teman-teman lakukan, mulai dari A sampai Z ya, mulai dari misalnya saat customer itu memesan, berarti aktivitasnya apa saja nih, kan marketing, terus misalnya setelah memesan, aktivitas apa yang dilakukan, oh berarti misalkan kalau usahanya pengeditan foto misalkan, ya berarti aktivitasnya mengedit foto, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, elemen nomor 6 dalam BMC adalah key research. Key research itu, ini kayaknya typo ya, harusnya key research itu adalah sumber daya kunci apa yang kita perlukan dalam menjalankan bisnis. Misalnya berupa bahan baku ya, peralatan, atau sumber daya lainnya untuk menjalankan bisnis. Komputer, misalkan nih, ruang kerja, karyawan, kendaraan listrik, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh dari elemen BMC adalah key partners. Jadi partner kerja mana yang sekiranya bisa mendukung bisnis kita berjalan atau mencapai value proposition. Contohnya misalnya di sini usaha roti, berarti key partnersnya itu supplier bahan kue. Kemudian tentu key partnersnya mungkin investor ya, kalau pendanaannya itu dari eksternal. Dan sebagainya yang sekiranya bisa menjadi pendukung ya, berupa di sini key partners itu berupa person ya, atau sekelompok orang. Kemudian selanjutnya nomor 8 elemen BMC adalah cost structure, jadi skema finansial yang membiayai operasional bisnis. Bisnis kita itu sekiranya biayanya itu akan keluar kemana saja, nah itu dideskripsikan di cost structure. Contohnya pertanyaan yang bisa mengidentifikasi cost structure itu misalnya berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perharinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga permasalahan produk, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu revenue stream, atau sumber pendapatan perusahaan yang tetap bisa menjalankan aktivitas hari. Jadi pendapatannya itu dari mana saja? Apakah misalnya dari hasil penjualan,
dari investor atau misalnya dari add-ons jasanya, misalnya sekaligus teman-teman misalkan supply produk dan juga jasa dan sebagainya. Nah, ini contoh BMC yang dulu sempat saya buat dalam bisnis plan ya. Bisnisnya itu healthy catering, jadi F&B, brandnya Nutri-Eat, key partnernya mulai dari supplier bahan, supplier packaging, komunitas, health influencer, key activities-nya di sini melakukan riset menu, membeli dan menerima suplai bahan makanan, memasak, menyiapkan makanan, mengantar, melakukan administrasi, dan seterusnya. Terus value-nya itu catering sehat dengan kemasan yang praktis, menu makanan yang variatif kekinian, ada label gizinya, hygiene sanitasi terjaga, terus diantar langsung ke alamat customer, dan ada fasilitas edukasi gizi. Terus misalkan customer relationship-nya di sini dengan tetap mempertahankan kualitas, melakukan inovasi, ada customer service yang menangani pertanyaan dan keluhan customer, terus ada program reward, lalu ada konsultasi gizi. Terus misalkan di sini customer segmennya usia produktif, orang yang sadar kesehatan, karyawan perkantoran, terus event yang butuh makanan box yang sehat dan domisilinya di Jabodetabek. Terus di sini contoh key research yang dibutuhkan untuk usaha catering ya. Ada dapur, kemudian modal, kemudian key research human-nya, ada beberapa posisi di sini, lalu channel-nya, ini yang ada website, Instagram, TikTok, dan seterusnya. Kemudian pengeluarannya atau cost structure-nya ada biaya produksi, biaya peralatan, biaya promosi, revenue-nya dari penjualan, dan juga dari dana hibah. Ini sedikit contoh saja ya. Ini template-nya yang sudah banyak dan sudah bisa teman-teman akses di mana-mana ya. Banyak di Google dan seterusnya. Nah, tapi bisnis plan yang sebenarnya itu tidak hanya memuat BMC saja. Di BMC itu hanya bagiannya saja dari bisnis plan. Karena kan kalau BMC itu hanya poin-poin saja ya, bisa teman-teman lihat tadi di sini. Hanya poin-poin saja, tidak memuat perencanaan yang komprehensif. Jadi saat misalnya teman-teman mau mengajukan bisnisnya itu untuk diajukan ke investor, itu tidak cukup hanya buat BMC saja, melainkan perlu membuat proposal atau bisnis plan yang lebih lengkap. Nah, mungkin ini juga sekaligus sharing dan juga sekaligus contoh proposal yang pernah saya buat juga, bisnis plan. Di sini isinya itu mulai dari pengantar, kemudian summary, lalu ada analisis lingkungan dan analisis industri, lalu ada deskripsi usaha, ada plan produksi, plan operasional, plan organisasi, plan marketing, kemudian sampai analisis risiko ya, dan juga plan keuangannya. Jadi banyak ya yang mungkin di BMC tadi ada yang belum tercover ya. Nah, ini di dalam perencanaan bisnis yang lebih komprehensif. Mungkin di dalam PPT ini juga hanya sebatas poin-poin saja, dan yang lengkapnya itu lebih lengkap ada di proposalnya. Atau mungkin sebenarnya biasanya kalau dalam kompetisi itu mereka sudah punya template-nya. Nah, berarti teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan template yang diberikan. Nah,
Ini introduction-nya ada nama bisnis, alamat, nama pemilik, kemudian sifat bisnis, pendanaan yang diperlukan. Lalu summary-nya di sini ada deskripsi terkait dengan bisnisnya, terutama yang terkait dengan value preposition-nya ya. Ini sangat penting ya, value preposition. Kemudian nanti gambaran dari mana keuangan yang akan kita dapatkan. Lalu di analisis lingkungan dan analisis industri, itu kita ibaratnya melakukan riset ya, sehingga bisnis kita itu memang layak untuk diimplementasikan. Jadi di sini kita jabarkan hasil riset kita dari berbagai sisi ya, misalkan dari future outlook dan tren, kemudian berdasarkan analisis kompetitor, lalu berdasarkan market segmentation, atau misalnya berdasarkan industry and market forecast. Nah, lalu selanjutnya ada deskripsi usaha, produknya apa saja yang ditawarkan, kemudian size of bisnisnya, apakah direncanakan mau usahanya itu, bentuknya itu, atau ukurannya itu mikro, atau kecil, atau menengah, nah itu beda ya klasifikasinya, ada undang-undangnya. Terus equipment office dan personel yang dibutuhkan itu apa saja dituliskan. Kemudian servisnya kalau ada ya, kalau misalnya di sini produknya ada, servisnya ada, berarti tuliskan dua-duanya. Kalau tidak ya berarti salah satunya. Jadi tergantung ya, kalau ini tergantung jenis usaha teman-teman, apakah berupa produk atau dalam arti barang ya, atau jasa atau layanan service. Kemudian juga di sini disebutkan background dari entrepreneur-nya. Lalu ada perencanaan produksinya, bagaimana ya prosesnya. Kemudian yang terkait dengan aspek fisik juga seperti layout. Kalau saya di sini layout dapur. Terus yang terkait peralatan, perencanaannya bagaimana, kemudian penyimpanan bahan bakunya bagaimana, limbah, dan maintenance-nya bagaimana. Lalu mesin dan peralatan yang dibutuhkan, kemudian supplier dari bahan mentah ya kalau ada. Kemudian plan dari operasionalnya, dari daily activity nanti berjalannya bisnis ya. Company's operation, ada flow of order-nya gimana, terus teknologi utilization-nya gimana. Kemudian plan bagaimana teman-teman memanage tim itu juga mungkin perlu dituliskan ya, organizational plan-nya. Bentuk usahanya mau dibuat apa, apakah CV, apakah PT, atau apa ya bentuk usahanya. Terus bentuk kepemilikannya, apakah kelompok atau misalnya tunggal karena mau berusaha sendiri misalnya. Terus siapa pemegang sahamnya, latar belakangnya bagaimana. Kemudian juga mungkin bisa menambahkan gaya kepemimpinannya nanti mau seperti apa. Mulai dari koordinasi sampai dengan monef dan juga pengawasan terhadap kualitas dan juga operasionalnya. Lalu marketing plan-nya seperti apa? Ya, mulai dari harga produknya, distribusinya kemana, perkiraan produknya itu penjualannya bagaimana dalam 1 tahun, pertumbuhannya dalam 1 tahun bagaimana. Lalu juga untuk promosinya itu pembagiannya seperti apa, persentasenya. Untuk misalkan digital marketing berapa persen, untuk konten marketing berapa, untuk kerjasama dengan influencer berapa, untuk membuat event berapa, atau untuk strategi marketing lainnya berapa, gitu. Dan tentunya nanti
marketing plan ini juga kalau bisa ada matriksnya ya, ada indikator keberhasilannya. Apakah misalnya setelah melakukan berbagai strategi marketing itu ada penambahan brand awareness dari customer, atau ada penambahan penjualan, atau ada penambahan kepuasan pelanggan atau tidak. Kalau tidak, berarti perlu dievaluasi lagi. Selanjutnya, asesmen dari risiko ya. Mengevaluasi kelemahan bisnis, tantangannya juga. Kemudian ketika sudah dievaluasi, bagaimana rencana kontingensinya untuk mengatasi resiko tersebut. Nah, ini financial plan-nya, ini mungkin penting juga apalagi bagi investor ya, karena investor itu tentunya ya nggak mau memberikan uangnya tanpa tahu nanti dia dapat keuntungan berapa dalam berapa tahun. Nah, makanya perlu dibuat financial plan, dan ini ada hitung-hitungannya juga. Bagaimana menghitung di sini ROI atau return of investment, ROI-nya juga, cash flow-nya, income statement-nya, dan seterusnya. Jadi teman-teman juga memang perlu belajar terkait dengan keuangan. Terus di sini juga termasuk teman-teman itu mencapai BOP-nya itu kapan, atau balik modalnya itu kapan. Nah, itu dicantumkan juga di sini, financial plan. Nah, mungkin dari materi itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh silakan teman-teman. Apakah ada yang mau didiskusikan? Atau sudah cukup jelas semuanya? Atau mungkin justru teman-teman ini bingung sebenarnya? Sepertinya tidak ada yang mau didiskusikan lagi ya. Jadi mungkin intinya diskusi kita hari ini bahwa pertama, teman-teman ini bisa memanfaatkan kesempatannya ketika menjadi mahasiswa untuk berwirausaha. Kemudian dalam membangun suatu usaha itu perlu perencanaan yang baik ya dan komprehensif dari A sampai Z, dan bukan hanya BMC saja, tapi BMC itu hanyalah part dalam bisnis plan. Jadi selain BMC, kita juga perlu melakukan analisis dan perencanaan strategis lainnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman di sini ada yang berhasil bisa mendeskripsikan ide bisnisnya dalam bisnis plan dan juga bisa mengimplementasikan bisnis plan tersebut dalam suatu bisnis atau startup. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Mungkin terakhir